Selamat sore, Bapak-Bapak PKB yang Tuhan Yesus kasihi. Sebelum kita memulai ibadah pada sore hari ini, mari kita menyanyikan Mars PKB. Persekutuan kaum Bapa seluruh GPIB bertekad dengan sungguh-sungguh melayani bersama, kasih Tuhan sebagai dasar dalam tugas pelayanan, bangunkan persekutuan demi Tuhan Sang Penebus. Dalam setiap pergumulan dan setiap cobaan, berpegang hanya pada Tuhan, pertolongannya tetap. Dengan sabar dan rendah hati, bersyukur senantiasa, memuliakan nama Tuhan kini dan selama-lamanya. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita bersaat teduh sejenak. Orang tidak akan tetap tegak karena kefasikan, tetapi akar orang benar tidak akan goncang. Ya Yesus, Dikau ku rindukan, liputkanlah lara batinku, seluruh hatiku terbuka menyambut kedatanganmu. Bahagia terang sorgawi, Engkau harapan dunia. Terbitlah surya maha kasih dan jiwaku terangilah. Hatiku biar Kau jadikan palunganmu yang mulia, dan dalam aku Kau cerminkan terang sorgawi yang bakar. Sebab dengan kehadiranmu keluhan batinku lenyap, kiranya lahir dalam aku dan tinggallah serta tetap. Ya Tuhan Bapa kami dalam surga, pada sore hari ini Tuhan, kami menyerahkan rangkaian acara ibadah PKB pada sore hari ini dalam tangan Tuhan. Biarlah
semua kami yang terlibat dalam ibadah ini, khususnya kaum bapak, mendapatkan sukacita lewat pemberitaan firman, mendapatkan kekuatan lewat pemberitaan firman, dan itu menjadi bekal kami dalam melangsungkan kehidupan kami di masa-masa yang mendatang. Tuhan, berkati kami semua Tuhan, dalam ibadah ini, dari awal sampai dengan akhir, sehingga kami mendapatkan sesuatu yang bisa kami pakai untuk menjalani kehidupan kami ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Kita membaca Mazmur Pujian, Mazmur 40, ayat 5 dan 6, secara responsoria. Mazmur 40 ayat 5 dan 6. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh, atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Banyaklah yang telah kau lakukan, ya Tuhan Allahku. Perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Yesus Mesias Israel, Yesus Engkau Immanuel, Yesus harapan dunia, Juru Selamat Dikaulah. Biar semua mengerti damai kekal yang Kau beri. Kau Juru Selamat dunia, Yesus Kau Raja semesta. Bapak-bapak yang diberkati Tuhan, mari kita satukan hati kita untuk memohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Setiap kali kami melangkah dalam perjalanan hidup ini, selalu kami terjatuh. Tetapi ketika Engkau berkenan merangkul kami dengan kasih sayang-Mu, Engkau memberikan tempat yang terbaik dalam hidup kami. Sehingga selaku kepala keluarga, sebagai imam dalam rumah tangga kami masing-masing, Engkau menghadirkan kami untuk kami menjadi pribadi-pribadi yang taat dan setia. Karenanya pada saat ini kami memohon, biarlah Tuhan menuntun kami dengan hikmat-Mu ketika kami akan membaca Alkitab. Roh Kudus Tuhan, biarlah Engkau curahkan supaya kami mampu menjadi pelaksana kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus yang kami nantikan kedatangannya, kami berdoa. Amin. Bapak-bapak yang terkasih, pembacaan Alkitab terambil di dalam kitab Injil Markus pasal 2 ayat 18 sampai dengan ayat 22. Mari kita berdiri. Markus 2 pada ayat 18 sampai dengan ayat 22 mengatakan, pada suatu kali ketika murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa, datanglah orang-orang dan mengatakan kepada Yesus, mengapa murid-murid Yohanes dan murid
murid-murid orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak? Jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa sedang mempelai itu bersama mereka? Selama mempelai itu bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabiknya, yang baru mencabik yang tua, lalu makin besarlah koyaknya. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur itu akan mengoyakkan kantong itu, sehingga anggur itu dan kantongnya dua-duanya terbuang. Tetapi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus, Maranatha. Bapak-bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama mengucap syukur pada saat ini karena kita masih diberikan waktu memasuki satu proses perayaan di masa raya Advent, di mana bapak-bapak dan semua orang percaya, gereja dalam hal ini sedang mempersiapkan diri. Bukan persoalan di Natal, tetapi kita sedang mempersiapkan diri untuk menantikan kedatangan Kristus pada kali yang kedua. Karena itu mengapa stola berwarna ungu dengan jangkar mau memberikan satu pemahaman kepada kita bahwa kita sedang berada pada sebuah proses belajar untuk menjalani pertobatan pribadi. Khususnya pada saat ini kita belajar tentang soal disiplin rohani. Seperti apa disiplin rohani? Ketika kita membaca Alkitab, ketika bapak-bapak dan saya berdoa, ketika kita ada dalam persekutuan, kita sedang melakukan sebuah proses disiplin rohani. Ketika bapak-bapak mungkin yang biasanya suka berpuasa, itu juga dalam rangka disiplin rohani. Untuk apa? Untuk apa membaca Alkitab? Untuk apa berdoa? Untuk apa kita ada dalam persekutuan? Tidak lain adalah membangun relasi, hubungan yang sangat dekat dengan Sang Pencipta. Sama seperti ketika kalau bapak-bapak mungkin di rumah karena badan di masa pandemi ini badan makin mekar karena banyak makan mungkin. Nah, lalu kita mau melangsingkan tubuh kita misalkan. Kita berolahraga. Kita coba untuk menikmati makanan yang sehat. Tentunya ketika kita menikmati dan ketika kita melakukan semuanya itu harus ada komitmen, ada tujuan yang jelas, ada upaya tapi juga ada satu tujuan yang jelas. Dalam bacaan Alkitab saat ini disampaikan oleh penulis kitab Injil Markus terkait dengan pengajaran Yesus tentang hal berpuasa. Pertanyaannya, apakah puasa itu menyelamatkan? Ketika saudara-saudara terkasih kita, mereka berpuasa pada saat bulan Ramadan misalkan. Bapak-bapak yang terkasih, sekali lagi puasa adalah
belajar untuk menjalankan disiplin rohani. Yesus di awal pelayanannya ia berpuasa. Ester juga di dalam proses perjuangannya, yang kita tahu dalam kitab Ester, dia pun berpuasa. Makanya disebut kalau puasa Ester itu 3 hari berturut-turut. Saya tidak tahu apakah bapak-bapak pernah melakukan itu, tetapi ketika kita melakukan sebuah proses berpuasa seperti puasa Ester atau puasa seperti yang dilakukan oleh Yesus selama 40 hari. Mungkin kita menganggap itu hal yang biasa, tetapi sesungguhnya ketika kita belum bisa melakukannya, kita harus belajar melakukannya. Karena apa? Karena itu dalam rangka disiplin rohani. Para pemimpin selalu juga pasti berpuasa, gitu ya. Kalau di dalam budaya kehidupan orang Jawa atau mungkin di suku-suku lainnya, ada istilahnya puasa Senin Kemis misalkan. Tapi jelas tujuannya, gitu ya. Jadi bapak-bapak yang diberkati Tuhan, ketika seseorang berpuasa esensinya adalah lebih kepada penguasaan diri dalam relasi dengan Tuhan. Karenanya seringkali dilakukan, untuk saudara-saudara terkasih kita ada istilah yang kita kenal doa dan puasa. Jadi ketika kita berdoa, kita mensupportnya dengan puasa. Buat kita mungkin tidak familiar, tetapi kita mutlak melakukan itu dalam perjalanan kehidupan, relasi kehidupan rohani kita sebagai kepala keluarga. Nah, dalam bacaan ini disampaikan bahwa ketika terjadi dialog antara orang Farisi yang sedang menjalankan puasa, mereka menganggap puasa itu adalah dogma, aturan yang harus dilakukan oleh umat manusia. Tapi jawaban Yesus terhadap sikap nyinyir para penganut aliran Farisi dan kelompok Yohanes, di sini Yesus hendak mengatakan bahwa hal yang utama, hal yang baru adalah silakan berpuasa untuk membangun. Yang pertama adalah membangun komitmen tentang ketaatan, membangun kesungguhan akan cinta kepada Tuhan. Itu dalam kaitan disiplin rohani. Karena itu Yesus katakan di dalam bacaan ayat 19, dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa sedang mempelai itu bersama mereka? Selama mempelai itu bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Artinya Yesus bersama dengan para murid. Nah, saat ini bapak-bapak yang terkasih, kita hidup di zaman milenial, zaman modern ini. Yesus tidak bersama dengan kita secara kasat mata. Dan sekarang kita sedang menantikan kedatangan Yesus. Dalam masa Raya Advent, kita menantikan kedatangannya dalam sebuah proses, yaitu pertobatan pribadi. Pertanyaannya, apakah penting berpuasa itu dalam masa-masa Raya Advent? Saya mau katakan bahwa dalam masa Raya Advent, dalam persiapan masa Raya Prapaskah, kita mestinya berpuasa. Karena itu yang juga Yesus ajarkan kepada para murid. Berpuasa dalam perjalanan kehidupan yang kita seringkali lakukan, banyak orang melakukan, yaitu soal menahan lapar. Tapi sesungguhnya bukan itu. Tetapi hati pikiran itu yang perlu dikendalikan. Hati pikiran sehingga apa yang menjadi keinginan-keinginan pribadi. Kekuatan Roh Kudus menolong kita untuk kita bisa menjadi apa yang Yesus inginkan. Ketika bapak-bapak dan saya, kita semua dalam kehidupan keluarga memasuki masa Raya Advent, biasanya gereja gitu. Saya agak sedikit menyampaikan satu jawaban kepada Pendeta Chelsea beberapa waktu yang lalu. Bu, gimana ya kalau di gereja itu tidak ada pohon Natal? Terus saya jawab, kenapa kalau tidak ada pohon Natal? Tidak ada pohon Natal tidak ada masalah. Jangan sampai
masuk pada masa perayaan Advent ini, justru kita mengkultuskan pohon itu. Lalu sekali lagi kita memposisikan Yesus itu di luar gedung gereja, di luar hati kita. Karenanya ketika kita masuk dalam masa raya Advent sekarang ini, mari kita memulihkan kehidupan rohani kita. Di masa pandemi ini saatnya kita lebih tekun. Bukan hanya soal membaca Alkitab, tetapi bagaimana Alkitab yang kita miliki kita baca, tetapi juga Alkitab itu mempengaruhi jalan pikiran kita, bahkan hati kita, sehingga kita bisa melakukan yang terbaik untuk orang lain, keluarga, bahkan di tengah persekutuan. Firman Tuhan mau menguatkan kita hari ini bahwa berpuasa menjadi bagian mutlak dalam perjalanan kehidupan umat Kristen. Tuhan berkati kita. Amin. Ikutlah Tuhan dalam terang, tinggalkan yang gelap, dan ingat kewajibanmu, lakukan firman-Nya. Berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di dalam terang. Ikutlah Tuhan dalam terang, berdoalah tetap di dalam kuasa Roh Kudus, engkau dibimbingnya. Berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di dalam terang. Mari kita berdoa. Keputusan iman kami hari ini, kami mau berjalan di dalam terang, kami mau berjalan bersama dengan kekuatan kuasa Roh Kudus. Hari ini, di saat kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, kami mau menyertakan di dalam doa, dalam pergumulan bersama kami di tengah dunia ini, ketika dunia sedang menderita, ketika wabah virus COVID-19 masih merebak. Tuhan, topang setiap pribadi anak-anak-Mu, mereka yang berjuang, mereka yang berupaya untuk menolong sesama yang dalam penderitaan karena virus COVID-19. Biarlah kami menjadi pribadi-pribadi yang taat, pribadi yang teratur, bahkan belajar mengendalikan setiap jalan pikiran kami, sehingga kami juga mampu menjadi teladan. Sebagai kepala keluarga yang adalah imam, setiap kami sebagai bapak, lengkapi kami dengan wibawa rasuli, agar setiap nasihat yang keluar dari mulut bibir kami sebagai seorang imam kepala keluarga, anak-anak kekasih, pendamping, bahkan orang-orang yang bersama dengan kami, mereka pun belajar meneladani sikap keputusan iman kami untuk menjadi murid yang tetap setia kepadamu. Tuhan Yesus yang Maha Baik, Engkau juga memberkati untuk anak-anak-Mu yang terkasih, yang Engkau utus dalam lembaga pemerintahan, TNI Polri. Tuhan, kendalikan juga kehidupan mereka, pemerintah bangsa kami. Tuhan, kendalikan perjalanan bangsa-bangsa di dunia. Tuhan juga menguasai kehidupan pribadi presiden, wakil presiden, para menteri. Mereka yang saat ini melakukan niat jahat
untuk kepentingan diri sendiri dengan melakukan korupsi. Kasih-Mu ya Tuhan menaungi pemerintah bangsa kami, supaya setiap pribadi tidak mementingkan diri sendiri atau kepentingan kelompok, tapi mereka memikirkan kehidupan masyarakat banyak untuk menanggulangi perjalanan kehidupan penderitaan sebagai dampak daripada pandemi COVID-19. Allah yang mengasihi kami, Engkau juga akan memberkati untuk semua para presbiter. Engkau memberkati juga untuk pengurus ke-6 Pelkat, khususnya untuk pengurus Pelkat kaum Bapak. Berkati mereka pribadi, keluarga, pekerjaan yang mereka tekuni. Berkati apapun persembahan hidup mereka untuk Tuhan. Mereka membawa semuanya itu, talenta yang Tuhan berikan, mereka melakukan sesuai dengan maksud dan kehendak Tuhan. Hari ini juga kami mempersembahkan seluruh rencana perjalanan kehidupan kami di masa raya Advent sekarang ini, lebih kepada kami siap untuk belajar melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam perjalanan hidup ini. Kami mau menantikan kedatangan Kristus dengan merawat kesalehan, dengan cara melakukan disiplin rohani, untuk tetap bertekun di dalam doa, bertekun di dalam membaca kitab suci, dan bertekun untuk melakukan kebaikan bagi orang lain. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari segala yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Sekarang bersyukur, hai hati bulu tangan, sempurna dan besar segala karya Tuhan.
besar seluas dunia. Tuhan Yesus, terima kasih kalau sore hari ini Tuhan memberi kami kesempatan untuk memberikan sebagian persembahan yang kami terima daripada-Mu. Kami menyadari Tuhan, tanpa Tuhan kami tidak mungkin dapat menjalani kehidupan ini. Biarlah persembahan yang kami berikan dapat dikelola untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapak-bapak yang diberkati Tuhan, berpuasa adalah upaya merawat kehidupan iman percaya kita. Dengan berpuasa kita mengendalikan hidup agar dijauhkan dari keangkuhan. Karena keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Di-Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam dampingi hamba-Mu. Beri janji-Mu genap di dalam hidupku. Setiap jam ya Tuhan, Di-Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Mari kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan kita menerima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa di surga di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.